Ya, selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan saya Sekar Valentino dari kelas TI 21B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi interaksi manusia dan komputer dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pertama, tiga hal yang menjadi dasar berkembangnya bidang ilmu MK. Yang pertama itu ada kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna itu ada pengembangan teknologi informasi dan komputer didorong oleh kebutuhan pengguna. Peningkatan permintaan dan penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat menghasilkan tantangan baru dan menciptakan antarmuka yang mudah digunakan, efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang fokus pada pengguna menjadi dasar utama dalam IMK, di mana pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, preferensi, perilaku, dan karakteristik pengguna menjadi faktor kritis yang merancang antarmuka yang baik. Yang kedua itu ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu komputer dan perangkat lunak menjadi faktor penting dalam perkembangan bidang IMK. Kemajuan dalam teknologi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta platform dan perangkat mobile telah membuka peluang baru dalam rancangan terbuka yang inovatif, responsif, adaptif. Teknologi juga memberikan pengaruh besar dalam bentuk interaksi yang dimungkinkan seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, interaksi sentuhan, dan penggunaan perangkat bergerak. Yang ketiga ada teori dan metode penelitian. Teori dan metode penelitian yang berkembang dalam bidang IMK menjadi dasar dalam rancang menguji dan memvalidasi antarmuka pengguna. Penelitian di bidang IMK melibatkan pendekatan interdisipliner termasuk psikologi, ilmu kognitif, desain komunikasi, antropologi, dan teknik informatika. Menggunakan metode pengalaman penelitian yang baik seperti metode pengamatan pengguna, wawancara, tes usabilitas, dan pengujian pengguna, membantu dalam memahami kebutuhan pengguna, mengidentifikasi masalah dalam antarmuka yang ada, dan menguji keefektifan antarmuka yang baru dirancang. Selain faktor di atas, juga terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan bidang IMK, seperti pengembangan budaya, sosial, ekonomi, dan regulasi terkait privasi dan keamanan. Perkembangan bidang IMK terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna yang terus berkembang, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan dan peluang baru dalam desain antarmuka pengguna yang lebih baik. Nah, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi IMK dari perspektif pengguna. Yang pertama ada kebutuhan dan preferensi pengguna. Kebutuhan preferensi pengguna menjadi faktor kritis dalam rancangan terbuka pengguna yang baik. Setiap pengguna memiliki kebutuhan dan preferensi yang beda-beda dalam menggunakan suatu sistem atau aplikasi. Faktor-faktor seperti tujuan pengguna, tugas yang harus dijalankan, latar belakang pengguna, serta preferensi gaya interaksi dan preferensi visual akan mempengaruhi bagaimana pengguna berinteraksi dengan antarmuka pengguna. Terus yang kedua ada kemudahan pengguna. Antar muka pengguna yang mudah digunakan dan intuitif akan meningkatkan pengalaman pengguna yang positif. Faktor-faktor seperti desain yang terbuka yang jelas, organisasi yang baik dari elemen-elemen yang terbuka, navigasi yang sederhana, serta pengguna ikon, label, dan bantuan yang tepat akan mempengaruhi kemudahan penggunaan sistem atau aplikasi oleh pengguna. Yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas. Pengguna menginginkan sistem atau aplikasi yang efisiensi dalam membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Terus yang keempat ada kesesuaian konteks pengguna. Seperti konteks pengguna itu ada seperti lingkungan kerja, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan, serta situasi pengguna saat menggunakan sistem atau aplikasi juga mempengaruhi pengalaman pengguna. Yang keempat, yang kelima ada kesesuaian dengan kebutuhan khusus pengguna. Beberapa pengguna memiliki kebutuhan khusus seperti pengguna dengan disabilitas fisik, pengguna dengan gangguan penglihatan, atau pengguna dengan kebutuhan khusus lainnya. Faktor-faktor seperti aksesibilitas, dukungan atau untuk teknologi bantu, serta desain yang inklusif dan ramah akses akan mempengaruhi pengalaman pengguna dengan kebutuhan khusus dalam menggunakan sistem atau aplikasi. Umpan balik dan dukungan pengguna. Sistem atau aplikasi memberikan umpan balik yang jelas dan dukungan pengguna yang memadai akan meningkatkan pengalaman pengguna. Faktor-faktor seperti umpan balik visual atau auditif yang memberikan informasi yang berguna tentang keberhasilan tugas, dukungan pengguna dalam bentuk panduan, bantuan online, atau dukungan pengguna langsung akan mempengaruhi pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem atau aplikasi. Dan yang terakhir itu ada estetika dan keselarasan visual. Selanjutnya karakteristik desain antarmuka pengguna yang penting dalam IMK.
Keterpahaman, yang pertama keterpahaman atau usability. Desain antarmuka pengguna harus mudah dipahami digunakan oleh pengguna dengan navigasi sederhana, tampilan jelas, serta penggunaan icon, label, bantuan yang tepat. Terus yang kedua ada konsistensi. Desain antarmuka pengguna harus konsisten dalam hal penggunaan elemen-elemen antarmuka seperti tata letak, icon, warna, dan font. Terus ada responsif. Desain antarmuka pengguna yang harus responsif terhadap input pengguna, baik itu dari segi waktu respon maupun respon visual. Yang dalam artian itu memberikan umpan balik visual yang jelas terhadap aksi pengguna. Nah, keempat ada estetika. Desain antarmuka pengguna yang menarik secara visual dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan membuat pengguna nyaman dalam menggunakan sistem atau aplikasi. Dan yang kelima ada aksesibilitas. Aksesibilitas, desain antarmuka pengguna harus ramah dan dapat diakses oleh pengguna dengan beragam kemampuan, termasuk pengguna dengan disabilitas fisik, penggunaan dengan gangguan penglihatan, atau dengan kebutuhan khusus lainnya. Yang keenam ada fleksibilitas. Desain antarmuka harus fleksibel dan dapat diadaptasi untuk berbagai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna. Terus yang terakhir ada dukungan pengguna. Desain antarmuka pengguna harus memberikan dukungan yang memadai kepada pengguna, termasuk panduan yang jelas, bantuan online, atau bantuan pengguna langsung. Yang keempat, saya membahas dengan heuristik dalam IMK. Heuristik dalam bidang interaksi manusia dan komputer merujuk pada aturan-aturan praktis atau pedoman yang digunakan sebagai panduan dalam proses desain antarmuka pengguna. Heuristik biasanya digunakan oleh desainer antarmuka pengguna sebagai acuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi potensi masalah atau kesalahan dalam desain antarmuka pengguna yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Heuristik dalam IMK dikembangkan oleh sejumlah pakar di bidang ini seperti Jacob Nelson dan Donald Norman yang telah mengidentifikasi serangkaian prinsip desain yang dapat membantu dalam menciptakan antarmuka pengguna yang baik. Heuristik ini dapat digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi masalah potensial dalam desain antarmuka pengguna sehingga dapat diperbaiki sebelum sistem atau aplikasi diperkenalkan kepada pengguna. Selanjutnya ada ergonomi dalam IMK. Ergonomi dalam bidang interaksi manusia dan komputer merujuk pada penyesuaian antarmuka pengguna dengan karakteristik fisik, kognitif, dan psikologis pengguna, serta lingkungan kerja tempat antarmuka pengguna yang digunakan. Tujuannya adalah untuk menciptakan antarmuka pengguna yang ergonomis atau dalam arti lebih sederhana, nyaman, dan efisien bagi pengguna dalam penggunaan sistem atau aplikasi. Pengalaman pengguna atau user experience dalam IMK. Pengalaman pengguna atau user experience atau yang biasa disingkat itu UX dalam bidang interaksi manusia dan komputer merujuk pada keseluruhan pengalaman, persepsi, emosi, dan respon pengguna saat berinteraksi dengan suatu sistem aplikasi atau produk yang dikembangkan oleh pengembang atau perancang antarmuka pengguna. UX mencakup segala aspek interaksi pengguna dengan antarmuka pengguna, termasuk antarmuka visual, interaksi fungsional, perancangan informasi, respons sistem, dan interaksi sosial jika ada. Penting untuk diingat bahwa pengalaman pengguna bukan hanya tentang antarmuka pengguna yang menarik secara visual, tetapi juga tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan antarmuka tersebut, bagaimana pengguna memahami dan menggunakan fitur-fitur yang ada, serta bagaimana pengguna merasa sangat menggunakan sistem atau aplikasi tersebut. Pengalaman pengguna yang baik akan menciptakan kesan positif dan memuaskan bagi pengguna, sedangkan pengalaman pengguna yang buruk dapat menyebabkan frustasi, kebingungan, atau ketidakpuasan pelanggan. Konteks dalam IMK. Dalam bidang interaksi manusia dan komputer IMK, konteks merujuk pada situasi lingkungan atau kondisi di sekitar pengguna yang dapat mempengaruhi interaksi pengguna dengan suatu sistem atau aplikasi. Konteks dalam IMK sangat penting untuk dipahami dan diperhitungkan dalam perancangan antarmuka pengguna yang efektif karena dapat mempengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan sistem, pemahaman mereka terhadap antarmuka pengguna, dan kinerja mereka dalam menggunakan sistem atau aplikasi tersebut. Ya, sekian dari saya. Itu penjelasan tentang pertanyaan yang diberikan. Sekian, terima kasih.